Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, salam kebajikan buat kita semua. Kembali lagi bersama saya Jero Gede Sarjana. Seperti janji saya akan mengupas cara mendidik anak yang salah yang menyebabkan bencana di masa mendatang. Jadi kalau di bagian 1 saya fokus di bagian salahnya orang tua yang mendidik anak dengan kekerasan, dengan pukulan, dan juga dengan bentakan yang menyebabkan anak itu menjadi tidak percaya diri dan lain sebagainya. Dan di video kali ini saya akan mengupas kesalahan orang tua saat mendidik anak sehingga membuat si anak menjadi anak yang tidak sesuai dengan harapan mereka. Jadi sekali lagi buat saudara-saudaraku terkasih dimanapun kalian berada, jika Anda merasa channel saya ini bermanfaat dan bisa berguna untuk banyak orang, mohon dibantu agar di subscribe, di like dan komen, dan juga jangan lupa tekan tombol lonceng agar Anda bisa mendapatkan video-video terbaru dari saya, yang tentunya saya akan selalu berusaha berbagi hal-hal yang bermanfaat. Oke, kita kembali ke topik ya. Jadi banyak sekali kesalahan-kesalahan yang menyebabkan kejadian yang sangat tidak kita harapkan bersama di saat orang tua semakin tua, anak semakin dewasa, dan semua berakhir bencana, kan begitu ya. Jadi kesalahan yang kedua saat orang tua mendidik anak adalah terlalu memanjakan anaknya. Dalam artian begini, kalau yang di video pertama terlalu keras mendisiplinkan anak, kalau di video ini terlalu memanjakan anaknya. Karena merasa mampu, karena merasa punya, dia memberikan kasih sayang yang berlebihan. Ingat ya, kita wajib menyayangi anak-anak kita, tetapi kita tidak boleh memberikan kasih sayang yang berlebihan, sehingga akan menyebabkan hal-hal yang tidak kita inginkan di masa mendatang. Karena harapan saya, mungkin harapan kita semua juga, agar kedepannya putra-putri bangsa ini menjadi manusia yang bertanggung jawab, mandiri, dan juga memiliki dedikasi yang positif, kan begitu ya. Kenapa saya mengatakan bahwa memberikan kasih sayang atau membajakan anak itu tidak baik? Karena begini, jadi di saat orang tua itu terlalu sibuk akan pekerjaannya, atau karena kasih sayangnya, atau karena memiliki anak cuma satu, dia menumpahkan seluruh kasih sayangnya kepada anaknya ini. Nah, akhirnya apapun yang diminta oleh anak ini akan diberikan. Minta satu dikasih dua, kan begitu. Bahkan tak jarang anaknya masih belum pantas membawa HP canggih sudah diberikan HP canggih, atau belum waktunya, belum cukup umur bawa motor sudah dibelikan motor sesuai dengan permintaan anaknya, dan mungkin bahkan mobil ya. Dan jika dari kecil anak itu terbiasa dimanja,
baik itu secara materi dan lain sebagainya, akan menyebabkan anak itu menjadi lemah, akan menjadi kekanak-kanakan seterusnya. Badannya dia tumbuh dewasa, tetapi otaknya dia tetap manja kekanak-kanakan. Inilah yang sangat berbahaya. Iya, kalau seumpama kita sebagai orang tua bisa seterusnya memberikan apa yang diinginkan oleh anak, apa yang dibutuhkan oleh anak. Tetapi kadangkala di saat dia semakin remaja, hal yang tidak kita inginkan terjadi. Akhirnya keuangan kita mulai menurun, dan di saat itu keperluan anak semakin kompleks ya. Akhirnya si orang tua tidak bisa mengikuti dan tidak bisa memberikan kasih sayang yang salah seperti sebelumnya. Akhirnya anak ini pun akan jadi berontak. Bisa dibayangkan, hanya karena salah memberikan kasih sayang, akhirnya kita sebagai orang tua pun menderita. Karena seorang anak hanya bisanya meminta, menuntut. Jika diberikan akan bahagia, jika tidak diberikan akan sedih dan bahkan marah. Dan tidak jarang juga di saat seorang anak tumbuh dengan kasih sayang yang berlebihan, mendapatkan apapun yang ia inginkan dari orang tuanya dengan gampangnya, terus tiba-tiba orang tuanya meninggal, tak hayal, banyak sekali akhirnya si anak itu tidak tahu apa-apa. Dia taunya hanya meminta dan dapat. Sekarang orang tuanya sudah meninggal, akhirnya dia akan menjual seluruh aset orang tuanya, sehingga akhirnya dia pun kehabisan semuanya dan hidup menderita. Nah, itu kalau orang tuanya meninggal. Nah, kalau orang tuanya tidak meninggal tetapi sakit-sakitan, sedangkan si anak ini sudah terlanjur dia hidup dalam keenakan, di saat tiba-tiba orang tuanya stroke atau sakit, si anak ini tidak memiliki skill apapun. Dia sekolah memang sekolah, tetapi sekolah dia tentunya tidak akan seserius orang yang kurang kasih sayang. Karena orang yang kebanyakan kasih sayang, terkadang ya, bukan berarti semuanya, terkadang dia akan manja dalam banyak hal, tapi kadang ada juga yang dia memiliki prestasi yang bagus. Tetapi kebanyakan orang-orang yang mendapatkan kasih sayang berlebih, dia akan menjadi anak yang manja dan kekanak-kanakan, atau bisa yang saya bilang keibu-ibuan atau kebapak-bapakan ya. Kalau bisa saya contohkan sama seperti pohon mangga ya. Pohon mangga yang dia tidak tumbuh dari bijinya, tetapi dia disetek dan ditanam kembali. Di saat dia mulai berbuah tetapi akarnya tidak dalam, akhirnya diberikan bambu sebagai penyangga, dia pun akan tumbuh semakin memperbanyak cabang ya. Tetapi saat itu akarnya pun belum begitu kokoh. Sampai akhirnya si bambu-bambu ini pun akhirnya dimakan rayap dan rapuh, akhirnya terjatuh. Tinggallah si pohon jambu itu saja dengan ranting-ranting dan daunnya yang rindang, dengan buah-buahnya, tetapi dengan akar yang belum benar-benar mencekram. Dan akhirnya kena angin sedikit saja atau hujan lebat sedikit saja, si pohon mangga itu akan rubuh. Nah, sama seperti seorang anak yang terbiasa disokong oleh orang tuanya,
Di saat orang tuanya sudah tidak mampu atau meninggal, maka anak ini akan menjadi anak yang tidak tahu apa-apa. Kasihan sekali. Jadi harapan saya, semoga seluruh orang tua yang ada di dunia sayang akan anaknya, tetapi memberikan kasih sayang yang sewajarnya, sekaligus memberikan pemahaman dan membekali dengan pendidikan, sehingga nanti dia menjadi anak yang berguna bagi nusa dan bangsa, berguna bagi di keluarga kecilnya nanti, dan juga bisa menjadi kebanggaan orang tuanya itu sendiri. Jadi seperti itu ya. Jadi marilah kita bersama-sama membentuk generasi-generasi baru yang memiliki pemahaman, tanggung jawab, kreativitas, pendidikan yang bagus, dan juga pemahaman yang baik ya. Alangkah baiknya jika dari kecil sudah mulai dilatih tentang bagaimana menabung, bagaimana menolong sesama, bagaimana peduli akan lingkungan, bagaimana susahnya mencari uang. Nah, semuanya ini perlu juga si anak itu diberikan itu. Bahkan terkadang ada pasien saya ngomong begini, Pak, bagaimana ini Pak Jero, anak saya kalau tidak dikasih dia ngambek. Bagaimana Pak Jero kalau anak saya tidak dikasih dia ngambek? Nah, di sini ini sudah merupakan korban salah asuh atau korban kasih sayang. Mungkin di saat masih kecil, apa yang diminta dikasih atau sering dijanjikan, akhirnya itu akan menjadi karakternya. Nah, setelah dia semakin besar, dia akan mulai meminta barang-barang yang agak mahal sesuai dengan apa yang ia pikirkan. Nah, akhirnya pertama ngambek, terus dibelikan. Ngambek dibelikan. Nah, di sini akan menjadi keenakan. Ala bisa karena biasa, akhirnya sampai tua. Bahkan ada kejadian dia sudah punya istri, punya anak, tetap saja, Bu, uang. Kasihan sekali. Yang kasihan itu adalah istrinya. Kalau dia laki-laki ya istrinya kasihan, anaknya kasihan, dan orang tuanya pun jadi korban. Jadi yang jadi korban adalah anaknya itu sendiri yang mendapatkan kasih sayang berlebih, terus pasangan hidupnya, terus anaknya, terus orang tuanya juga menjadi korban. Si anak sudah terlanjur manja, dia tidak akan mau bekerja. Walaupun dia mau bekerja, nah ini lagi saya contoh ya. Saya menjadi manajer dari tahun 2002 sampai tahun 2018. Jadi berapa tahun tuh ya? Jadi saya bisa membaca atau mempelajari karyawan-karyawan saya, mana yang pekerja, mana yang pemalas. Bukan karena mereka malas, tidak, karena mereka di rumahnya terlalu banyak mendapatkan kasih sayang. Anggaplah di rumahnya dia seorang pangeran, sekarang menjadi karyawan saya, otomatis dia tidak akan bahkan 50% dari aturan perusahaan tidak akan dia lakukan. Dia bekerja bukan karena dia ingin jadi sesuatu, tapi kebanyakan karena dia bekerja hanya agar terlihat bekerja gitu saja. Jadi beda dengan karyawan saya yang berasal dari keluarga yang pas-pasan atau mungkin cara didiknya yang bagus, dia akan menunjukkan kualitasnya. Karena dia memiliki impian, dia ingin sukses. Tapi kalau orang-orang yang korban kasih sayang, yang dia malahan tidak menunjukkan kreativitasnya, malahan yang dia tunjukkan pembangkangan.
lebih sering dia melakukan kesalahan. Kalau seperti di sekolah dia senang sekali bolos begitu. Atau kalau di perusahaan orang-orang seperti itu biasanya ya, tapi bukan semuanya, maaf sekali lagi, biasanya dia bekerja semau-mau gue gitu. Dia bekerja semau-mau gue, sesuka-suka gue. Jadi harapan saya, semoga seluruh orang tua yang menonton video saya ini agar mulai sekarang lebih hati-hati dalam memberikan kasih sayang kepada anak ya. Berikanlah kasih sayang sewajarnya, setelah itu berikanlah pemahaman sebanyak-banyaknya dan dukunglah pendidikannya, karena kedepannya seperti harapan kita semua, semoga generasi-generasi berikutnya akan menjadi generasi keemasan untuk bangsa ini dan untuk keluarga tercinta. Jadi cukup sekian dari saya. Maaf mungkin bahasa saya agak muter-muter karena saya tidak pakai perencanaan apa-apa. Saya ngomong apa adanya saja. Apa yang ada di pikiran saya langsung keluarkan. Saya tidak memakai catatan apa-apa, karena saya hanya ingin berbagi atas dasar pengalaman dan sesuai dengan pengetahuan saya. Sekali lagi mohon maaf jika ada salah-salah kata. Tiada merasa paling pintar, hanya ingin berbagi. Semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam namo buddhaya, salam kebajikan. Om Santi Santi Santi. Rahayu.